Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada weekend kali ini saya akan update untuk market cryptocurrency ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan sampaikan news-news terbaru yang menyebabkan mempengaruhi harga cryptocurrency saat ini. Baik, ini sudah tertampil ya sistem algo trading saya. Ini adalah sistem algo trading dengan menggunakan sistem algoritma ya. Algo itu artinya algoritma. Jadi trading 40 trading 4.0 ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini chartingnya adalah charting trading view ya, charting yang banyak orang yang menggunakan, tetapi dari keistimewaan di analisa saya adalah saya menggunakan indikator algoritma artificial intelligence ya. Jadi indikator berdasarkan data-data algoritma, indikator yang digunakan itu multiple indikator, kemudian merangkum data-data algoritma, kemudian memberikan sinyal tertentu berdasarkan algoritma tersebut sehingga kita bisa lebih akurat ketika menganalisa pasar. Nah, ini adalah Bitcoin ya. Bitcoin kemarin sempat, di hari kemarin itu sempat turun lagi ya, tetapi turunnya tidak terlalu banyak, hanya sampai ke 35.000. Itu akibat dari tweet tweet dari Elon Musk lagi ya. Jadi tukang melon ini rupanya berulah lagi ya. Jadi rupanya sudah mulai banyak orang yang tidak menyukai ulah Elon Musk ini ya, sehingga banyak yang memblokir tweetnya ya. Elon Musk ini adalah pemilik Tesla yang juga kemarin sempat mengacaukan IHSG ya dengan memberikan pom-pom sehingga Antam dan Harum itu menjadi melonjak gila-gilaan ya. Kemudian ketika melonjak ternyata dia memberikan janji palsu atau harapan palsu. Ternyata tidak jadi invest di Indonesia untuk membangun pabrik baterai untuk Tesla, dan Antam hancur gila-gilaan dengan Harum juga, Harum Energi hancur gila-gilaan. Dan ternyata dia menggiati kripto juga. Dan kemarin setelah memberikan kekacauan di pasar gara-gara ulah Elon Musk ini, dan kemarin nge-tweet lagi katanya dia meragukan BTC, Bitcoin, dan itu langsung disamber oleh Justin Sun dan pemilik Binance dan sebagainya yang kemarin juga dimanfaatin oleh Elon Musk. Silahkan kamu Justin Sun membalas, silahkan kamu jual BTC-mu, Bitcoin-mu, saya akan beli BTC-mu gitu. Justin Sun ini adalah miliarder dari Cina ya, yang merupakan anak didik dari Jack Ma, pemilik Alibaba ya. Kemudian CZ ya, CZ sebagai pemilik Binance juga melakukan tanggapan yang sama. Karena hari kemarin itu adalah ada conference pertama ya, conference pertama cryptocurrency di dunia yang berada di Miami ya, Miami di Amerika. Jadi para miliarder dunia berkumpul jadi satu, kemudian melakukan conference tentang future finance future itu seperti apa nanti. Nah, itu adalah, dan di situ ada peranan blockchain dan cryptocurrency di situ. Jadi bagi yang ragu-ragu dengan cryptocurrency silakan saja ya. Kalau Anda ragu seperti itu ya Anda akan tertinggal, karena orang-orang yang pertama tahu adalah orang yang pemenang ya. Karena di Indonesia pun belum banyak yang tahu hal ini ya. Sedikit sekali dibandingkan Singapura yang jauh lebih banyak ya, karena warganya memang lebih terdidik dan cerdas secara finansial ya. Jadi seperti itu. Dan conference tersebut berlangsung di Miami dan Elon Musk tidak diundang, akhirnya dia ngevat ya, dan sempat membuat penurunan BTC, tetapi dilawan rupanya oleh miliarder-miliarder lainnya, sehingga hari ini BTC sudah mulai pulih lagi. Jadi sebenarnya dia akan menuju ke sini BTC ya, ke 49.377.
Ini kalau tembus dia akan ke 56 ribuan. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa ditangkal lagi sudah kenaikannya itu untuk BTC ya. Karena memang banyak yang sudah menyadari gitu, sehingga kalau kita sebagai investor yang terlalu panik kemudian jual dan sebagainya ya kita akan merugi di bisnis ini ya. Nah ini kita lihat ya, jadi sudah naik dan area yang dituju ke sini 49.569 ya US dollar. Nah, seperti itu. Dan ini polanya yang ditunjukkan oleh apa namanya oleh indikator algo trading saya sudah ada pola reversal, jadi sudah mulai naik ini. Jadi sampai Elon Musk itu banyak diblokir dan beberapa muncul tagar fucking Elon Musk ya. Jadi seperti itu. Kalau saya menyebutnya tukang melon itu memang ya, Kang Melon itu. Ya, dengan kearogansinya ya. Dan ada juga yang ada tagar juga yang lainnya, silakan Elon Musk pergi ke Mars saja karena sudah bikin kekacauan gitu ya. Dan wajar memang Elon Musk itu adalah dia miliarder muda ya dengan emosi yang meletup-letup ya. Dan eksistensinya dia pengen diakui gitu ya. Jadi seperti itu kita tidak perlu panik ya dengan ulah Elon Musk. Kalau perlu saya menyarankan untuk blokir saja Twitternya kalau yang berteman dengan dia ya atau follower dari dia. Lebih baik kita follow follow Twitter orang ternama tapi yang bermanfaat seperti Vitalik Buterin atau CZ ya dan Justin Sun dan lain sebagainya yang lebih memberikan energi positif di kita ya. Oke, itu untuk BTC. Kemudian saya coba untuk ETH ya. Jadi saya tidak banyak ini yang saya untuk cryptocurrency ya. Yang berikutnya chart yang saya tampilkan adalah Ethereum. Nah, ini yang juga diserang oleh Elon Musk ini kemarin Ethereum ya. Ethereum katanya shitcoin ya. Nah, ini yang tidak habis pikir itu. Elon Musk mengatakan Ethereum adalah shitcoin gitu loh. Nah, kalau Ethereum shitcoin terus Dogecoin apa gitu loh. Ya itu ya. Jadi karena Ethereum ini adalah salah satu koin yang aplikasinya paling banyak di dunia yang digunakan. BTC itu tidak ada aplikasinya ya. BTC itu semacam aset. Tapi kalau ETH itu digunakan secara meluas karena ada smart contract di situ. Ya, ada DeFi, ada NFT itu semuanya berbasis dari Ethereum dan koin-koin yang token-token yang dari exchanger itu semuanya berbasis Ethereum. Jadi agak menggelikan juga Elon Musk ini ya sekelas miliarder dunia tapi otaknya didengkul gitu. Itu ya jadi seperti itu dan kita lihat Ethereum pun juga sudah pulih sekarang ya. Ini yang merah ini candlestick yang merah ini yang di-FUD oleh Elon Musk itu ya. Jadi Ethereum dengan segala kekurangannya ya banyak kelebihannya menurut saya. Kekurangannya hanya karena gas fee-nya yang besar dan ini sudah mulai diperbaiki oleh Vitalik Buterin gitu. Dan Ethereum ini salah satu instrumen blockchain koin yang menarik menurut saya selain BTC gitu ya. Jadi seperti itu dulu pertama kali saya terjun di cryptocurrency Ethereum itu masih 2 jutaan, sekarang sudah 35 juta sampai 40 juta bahkan all time high-nya kemarin di 60 juta gitu. Coba bayangkan berapa itu kalau kita collect di harga 2 jutaan gitu. Saya dulu juga sempat beli di harga 2 jutaan tapi keburu saya jual. Nah, itu yang terjadi. Karena sudah untung 100% saya jual ternyata puluhan persen untungnya, ribuan persen bahkan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada pembalikan dan ada pola reversal juga. Jadi untuk Ethereum saya yakin juga akan kembali ke all time high-nya di sini. Di 65 jutaan. Dan dia bisa tembus ya, bisa tembus ke atas lagi. Nah, kemudian yang
Berikutnya, koin untuk blockchain generasi ketiga ada Cardano. Nah, Cardano inilah yang memperbaiki kekurangan dari BTC dan Ethereum. Ya, dia menggunakan memperbaiki kekurangan dari gas fee yang besar dari Ethereum dan skalabilitas dari BTC dan kecepatan BTC dan Ethereum yang rendah ya, kecepatan pengirimannya diperbaiki oleh Cardano ini menjadi lebih cepat. Dan Cardano ini calon multi-bagger kalau menurut saya. Dan Cardano, pendiri Cardano adalah co-founder dari Ethereum. Ya, jadi temannya Vitalik Buterin gitu ya. Karena ada ketidaksepakatan dengan Buterin, maka dia keluar dan membentuk koin sendiri yang bernama Cardano. Dan Cardano itu fundamental dan roadmap-nya sangat bagus. Calon multi-bagger di harga sekarang ini Cardano itu terlalu murah. Ya itu ya. Dan ini juga kena pengaruh ya, kena pengaruh kemarin. Padahal ada pola reversal ini. Sudah ada pola reversal dan Ellen berusaha mencari perhatian lagi, gitu ya. Jadi tidak perlu kita abaikan dan seorang Ellen melawan yang lainnya itu apa dayanya dia. Walaupun dia orang terkaya, kalau melawan yang lainnya ya dia akan kalah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sudah bullish ya nih ya. Ini ada biru ya. Selendang birunya berada di atas itu bullish. Ya, tidak ada selendang warna hitam lagi ya. Itu bullish. Yang kita lihat di sini ada pola reversal juga dan money flow-nya, awan hijaunya cukup tinggi dan ini mengarah ke atas garis EMA-nya. Sehingga untuk ADA pun juga akan naik ya. Oke, itu saja singkat tentang cryptocurrency yang bisa saya sampaikan market update untuk hari weekend saat ini ya, di hari Sabtu tanggal 5 Juni. Semoga bisa memberikan manfaat untuk prediksi seminggu ke depan ya. Saya kombinasikan tadi berita dan news juga technical yang mempengaruhi kenapa kok harga cryptocurrency sempat anjlok lagi. Terima kasih, happy cuan, salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.